Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan kami dari kelompok 6 kelas Indralaya pada mata kuliah Ekonomi Internasional. Oke, baiklah, pada kesempatan ini kami beranggotakan dengan 6 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Aji Setiawan. Yang kedua ada Rosipa Anita. Yang ketiga ada Sima Wulandari. Yang keempat ada Siti Nur Anissa. Yang kelima ada Yini Anggraini. Dan yang terakhir ada Nur Azizah. Oke, baiklah. Pada mata kuliah ini, jadi mata kuliah ini diampuh oleh dua dosen pengampu. Yang pertama itu adalah Ibu Dr. Dwi Hasmidiani. Yang kedua adalah Bapak Muhammad Akbar. Oke, baiklah, tidak berlama-lama lagi. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas terkait kerjasama regional. Oke, baiklah. Jadi di sini kami akan menjelaskan apa sih itu kerjasama regional dan apa saja pengertian ekonomi regional itu. Baiklah, langsung tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian kerjasama regional. Nah, jadi teman-teman udah tahu belum nih, apa sih itu kerjasama regional? Oke, baiklah. Jadi kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan antar dua negara ataupun lebih. Nah, jadi kerjasama regional ini mencakup kerjasama, bisa kerjasama ekonomi, seni budaya, pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada yang khusus nih dengan kerjasama regional ini. Ada yang tahu gak nih? Jadi sesuai dengan namanya nih, yakni regional. Nah, jadi kerjasama ekonomi regional ini dilakukan antar dua negara ataupun lebih yang berdekatan atau berada dalam satu wilayah, gitu kan? Sama seperti halnya Indonesia dengan Malaysia, yakni sama-sama dari wilayah ASEAN, ya. Gitu. Jadi bisa dibilang kerjasama ekonomi regional ini adalah kerjasama antar dua negara ataupun lebih yang posisi negaranya berdekatan ataupun satu wilayah. Biasanya sering dilakukan antar negara yang dalam satu benua nih, ataupun satu wilayah, ataupun ASEAN, Eropa, Afrika, gitu kan. Jadi kerjasama antar negara yang mana negara tersebut bertetanggaan ataupun berada dalam wilayah yang berdekatan, gitu. Adapun contohnya nih, ada itu ASEAN. ASEAN itu termasuk kerjasama ekonomi, kerjasama regional. Ada APEX, ada juga dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, jadi itu semua adalah termasuk ke dalam kerjasama regional. Oke, baiklah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pokok bahasan kerjasama regional. Dalam pokok bahasan kerjasama regional, poin-poinnya atau pokok bahasannya tidak bisa dibakukan atau disesuaikan, karena mengingat isi perjanjian atau kerjasama merupakan hak dari pelaku kerjasama. Dan masing-masing kerjasama memiliki isi atau bahasan masing-masing. Biasanya, ada beberapa poin yang menjadi pokok bahasan dalam kerjasama regional, dan tentunya dari bahasan-bahasan tersebut akan memunculkan kebijakan-kebijakan tertentu. Seperti yang pertama, penetapan peraturan serta perjanjian penanaman modal atau perjanjian investasi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat posisi negara anggota ketika melakukan tawar-menawar menghadapi ke negara lainnya yang lebih maju. Yang kedua, yaitu melakukan proteksi terhadap pengusaha domestik. Dalam menghadapi persaingan yang berasal dari luar kawasan, karena persaingan terus terjadi dan bisa datang dari mana saja, maka pemerintah harus melakukan upaya perlindungan terhadap usaha domestik dengan melakukan kerjasama. Dan yang ketiga, pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan tarif bea masuk terhadap barang yang berasal dari sesama negara anggota untuk meningkatkan skala pasar yang lebih besar. Baik, perkenalkan nama saya Rosipa Nita Dewi Purba. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari kerjasama regional. Seperti yang kita ketahui bahwa kerjasama regional ini memiliki banyak sekali manfaat yang dimana disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan negaranya. Adapun tujuan dari kerjasama regional ini yaitu untuk meningkatkan perekonomian antar negara anggota. Selain itu, terdapat 6
tujuan dari kerjasama regional ini. Yang pertama yaitu memasarkan produk antar anggota, yang kedua yaitu memperkenalkan produk domestik anggota, yang ketiga yaitu untuk mendapatkan kebutuhan yang diperlukan negaranya yang tidak ada di negaranya atau negara tersebut tidak mampu memproduksinya. Yang keempat yaitu untuk mempererat atau meningkatkan relasi ekonomi antar negara anggota. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan stabilitas kawasan dan meningkatkan hubungan ekonomi di antara negara-negara anggota. Yang keenam yaitu untuk menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga. Baik, sekian dulu presentasi saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang manfaat kerjasama regional. Jadi, setiap hubungan dengan pihak lain pasti akan membawa dampak positif. Setiap dampak positif kita rasakan sebagai manfaat. Nah, seperti halnya dengan kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan hubungan yang dapat mendatangkan banyak manfaat. Beberapa manfaat yang akan kita dapatkan dari kerjasama regional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menambah keuntungan negara. Jadi, hal ini jelas terjadi karena negara dapat memperkenalkan produk yang dihasilkan dalam negerinya kepada negara-negara tetangga yang menjadi anggota dalam kerjasama tersebut. Dan yang kedua, yaitu mempererat hubungan antar negara. Nah, selain menambah keuntungan negara tadi, manfaat kerjasama regional yang lainnya adalah mempererat hubungan antar negara. Hubungan antar negara ini seperti halnya hubungan persahabatan. Nah, yang ketiga, memasarkan produk dalam negeri. Jadi, kerjasama antar negara bisa menjadi ajang promosi untuk memperkenalkan produk lokal dalam negeri supaya dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, produk lokal kita itu akan lebih dikenal dan kemungkinan daya jualnya juga akan lebih tinggi di masyarakat luas. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan melakukan kerjasama antar negara. Nah, maka kita bisa lebih mudah mendapatkan barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri untuk kemudian dikonsumsi di dalam negeri. Dan yang kelima, mewujudkan ketertiban dan kedamaian di wilayah tersebut. Hal ini karena dalam kerjasama internasional akan dibahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan stabilitas negara. Ketegangan bisa saja terjadi akibat hubungan bertetangga, namun bisa diminimalisir dan dijaga stabilitasnya jika kerjasama regional terus dilakukan dan mencapai kesepakatan baik antar negara anggota dan antar negara ataupun anggota. Dan yang terakhir itu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dengan seiring atau sering berkumpul dan sharing, maka suatu negara akan bisa mencontoh negara lain dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi supaya lebih maju dan juga lebih modern. Itulah beberapa manfaat yang akan kita peroleh apabila kita melakukan kegiatan kerjasama antar negara, khususnya kerjasama regional. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, saya Yeni Anggraini akan menjelaskan mengenai contoh dari kerjasama regional. Ada banyak sekali contoh kerjasama regional di dunia ini, diantaranya yang pertama ada EU atau European Union, biasa disebut dengan Uni Eropa, merupakan organisasi antar pemerintahan dengan anggota negara-negara Eropa. Organisasi ini bergerak dalam bidang pemerintahan, yakni sebagai badan otonom di antara negara federal dan organisasi internasional. Uni Eropa terbentuk pada tahun 1993 melalui Treaty of Maastricht. Kerjasama regional yang menyatukan Eropa ini bermula dari kerjasama antar negara penghasil batu bara dan baja di Eropa pada tahun 1951. Nah, pada tahun 1967 kerjasama tadi berkembang menjadi Masyarakat Ekonomi Eropa atau MII yang terdiri dari 6 anggota. Hubungan ini berlanjut hingga tahun 1993 di mana terbentuk Pasar Tunggal Eropa atau European Single Market. Sasaran akhir pasar tunggal Eropa yaitu tercapainya lalu lintas bebas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja atau sering disebut dengan 4 kebebasan Eropa. Sasaran tersebut dicapai dengan menghapus 3 rangkaian hambatan, yakni hambatan fisik,
teknis dan fiskal. Pasar tunggal Eropa sendiri dimulai pada tanggal 1 Januari 1993. Nah, tujuan pembentukan MII saat itu adalah untuk mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara Eropa. Tujuan lainnya adalah menghilangkan pembatasan perdagangan di antara negara-negara Eropa serta meningkatkan produksi dan pemasaran barang. Pasar tunggal Eropa yang berjalan sukses ini segera diikuti dengan pembentukan Uni Eropa pada tahun yang sama dengan 12 negara anggota. Pada tahun 2002, Uni Eropa mengeluarkan mata uang tunggal Uni Eropa yakni Euro yang digunakan bersama oleh negara-negara Uni Eropa. Saat ini jumlah anggota Uni Eropa mencapai 27 negara yakni Austria, Belgia, Bulgaria, Siprus, dan lain-lain. Misi Uni Eropa pun tidak hanya sebatas kerjasama ekonomi lagi, namun berkembang sampai saat ini. Yang pertama, menjaga perdamaian, kesejahteraan, dan stabilitas bagi warga negara anggota. Yang kedua, pemersatu bagi negara-negara benua Eropa. Yang ketiga, memastikan keselamatan hidup warganya. Yang keempat, menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan juga sosial. Yang kelima, menghadapi tantangan globalisasi dan menjaga keberagaman masyarakat Eropa. Yang keenam, menjaga nilai-nilai masyarakat Eropa sebagai pembangunan terpadu, kepedulian lingkungan, HAM, dan juga masyarakat sosial ekonomi. Selanjutnya ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, merupakan organisasi kerjasama yang terbuka, informal, tidak mengikat yang dibentuk sejak tahun 1989. Anggota dari organisasi ini adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Pada bulan Januari 1989, Perdana Menteri Australia mengusulkan agar di kawasan Asia Pasifik dibentuk suatu lembaga konsultatif. Usulan tersebut mendapat tanggapan positif dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Maka pada bulan November 1989, para menteri luar negeri dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik mengadakan pertemuan di Canberra, Australia. Pada pertemuan tersebut terwujud usulan dari Menteri Luar Negeri Australia, yaitu terbentuknya Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Nah, pada tanggal 18 November 1994, Indonesia pernah menjadi tuan rumah konferensi APEC II di Bogor yang melahirkan Deklarasi Bogor yang berisi antara lain tentang perdagangan bebas yang akan dimulai oleh negara-negara maju pada tahun 2010 dan bagi negara-negara yang sedang berkembang tahun 2020. Setelah itu, bulan November 1995 diadakan pertemuan APEC di Jepang untuk membicarakan tindak lanjut Deklarasi Bogor tersebut. Secara historis, Forum APEC lebih dilihat sebagai upaya untuk mengatasi kebuntuan yang melanda perundingan-perundingan perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan atau GATT atau putaran Uruguay di Jenewa, Swiss. APEC mencakup negara-negara di 3 belahan benua, yakni negara-negara ASEAN, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Meksiko, Papua Nugini, Korea Selatan, Jepang, Cina, Hong Kong, Taiwan, dan Chile. APEC bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan di antara para anggotanya dan juga masyarakat. Berbagai visi dan aksi telah dituangkan dalam pertemuan-pertemuan rutin setiap tahunnya. Forum ini diminati oleh negara atau kelompok di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yang merupakan organisasi kerjasama negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Pelopor berdirinya ASEAN salah satunya adalah pemimpin negara Indonesia, yakni Insinyur Soekarno. Organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara. Tujuan ASEAN adalah menyelenggarakan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas keamanan di Asia Tenggara. Yang ketiga, mementingkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, administrasi, dan iptek. Yang keempat, menyelenggarakan usaha-usaha yang efektif untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam industri pertanian. Yang kelima, mendirikan industri dan memperluas perdagangan, termasuk perdagangan internasional. Yang keenam, memelihara kerjasama dengan organisasi regional dan internasional lainnya. Yang ketujuh, menyediakan bantuan fasilitas untuk latihan dan penelitian bagi negara anggota ASEAN. Yang kedelapan, mengadakan pembahasan bersama mengenai permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan Asia pada umumnya. Yang keempat ada NAFTA atau North America Free Trade Area, adalah kawasan perdagangan bebas Amerika Utara, merupakan organisasi yang bergerak dalam perdagangan bebas yang berlaku bagi negara-negara di Amerika Utara. Kawasan perdagangan bebas Amerika Utara atau NAFTA dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1992. Nah, negara yang menjadi anggota NAFTA adalah Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.
Negara-negara tersebut sepakat untuk membentuk kawasan perdagangan bebas bersama, namun NAFTA mulai aktif pada tahun 1994. Apakah tujuan dari pembentukan NAFTA? Tujuan pembentukan NAFTA antara lain, yang pertama mengatur impor dan produksi sesama anggota, yang kedua meningkatkan kegiatan ekonomi di antara negara anggota, yang ketiga melindungi konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan keserasian lingkungan hidup, yang keempat meningkatkan standar produk atas barang-barang yang diperdagangkan. Nah, yang terakhir ada AFTA. Organisasi ini bergerak dalam bidang perdagangan bebas di antara negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA untuk pertama kalinya dicetuskan dalam KTT ASEAN keempat di Singapura pada tanggal 27 hingga 28 Januari 1992. AFTA secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 1993 yang beranggotakan 7 negara anggota ASEAN. Dengan AFTA diharapkan negara anggota lebih meningkatkan penghasilan ekspor masing-masing anggota, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar anggota. Selain itu, negara anggota AFTA diharapkan dapat meningkatkan investasi dan negara bukan anggota. Apa tujuan pembentukan AFTA? Tujuan AFTA adalah meningkatkan perdagangan dan spesialisasi di lingkungan ASEAN, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar anggota ASEAN, meningkatkan investasi dari luar negara anggota ASEAN, meningkatkan jumlah ekspor negara-negara anggota ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu mengenai faktor pendorong dan penghambat kerjasama regional. Baiklah, di sini adapun 5 faktor pendorong kerjasama antar negara di regional Asia Tenggara, baik dalam bidang yang sama ataupun yang berbeda. Yang pertama, memiliki kebudayaan yang hampir sama. Adanya persamaan budaya menjadi salah satu faktor pendorong terjalinnya kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, dengan adanya kerjasama tersebut tentu akan menguntungkan masing-masing negara yang terlibat. Misalnya, seperti residensi seniman, di mana para seniman dapat bekerja secara lebih dekat dan berada di wilayah yang sama, sehingga akan muncul emosional antara seniman Indonesia dan juga Hong Kong misalnya. Nah, yang kedua, adanya persamaan sejarah dan nasib penjajahan. Salah satu bentuk dari kerjasama antar negara ASEAN yaitu karena adanya persamaan nasib dan juga sejarah di bidang pertahanan, di mana beberapa negara ASEAN pernah dijajah oleh koloni. Oleh karena itu, terbentuknya kerjasama di bidang pertahanan dengan cara melakukan latihan gabungan antara pasukan dari negara satu dengan negara lainnya. Nah, yang ketiga, adanya persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Adanya persamaan dan perbedaan sumber daya alam ini menjadi salah satu faktor pendorong yang paling utama dalam terjalinnya kerjasama antar negara di wilayah Asia Tenggara. Di sini sudah jelas terlihat bahwa sumber daya alam yang ada di negara satu dan negara lainnya hampir sama secara keseluruhan. Contohnya saja, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara merupakan penghasil minyak bumi. Kemudian, negara-negara tersebut membentuk sebuah kerjasama yang diberi nama dengan OFAC atau Organization of Problem Exporting Countries. Nah, sementara dengan adanya perbedaan sumber daya alam di setiap negara ASEAN juga menjadi faktor pendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, negara Indonesia mengekspor hasil pertanian kepada negara Singapura. Nah, selain itu juga Indonesia juga menjadi salah satu negara yang mengimpor beras dari Thailand dan juga Myanmar guna memenuhi kebutuhannya. Nah, yang keempat itu ada persamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Nah, dengan adanya kesamaan geografis, beberapa negara di sebuah wilayah biasanya akan mengadakan kerjasama dengan tujuan untuk menjaga stabilitas dan juga keamanan negara. Misalnya saja seperti negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara, di mana mereka menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi ASEAN. Nah, yang kelima atau terakhir, memiliki motivasi yang sama untuk menjadi negara yang maju. Nah, pastinya setiap negara yang ada di dunia ini ingin terus berkembang dan maju. Maka dari itu, jika suatu negara hanya mengadakan SDM yang ada di negaranya sendiri saja, maka hal ini akan menghambat suatu negara untuk bisa lebih maju karena kurangnya terjalinnya kerjasama antar negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penghambat kerjasama regional. Nah, adapun beberapa faktor yang menghambat terjalinnya sebuah kerjasama antar negara sebagai berikut.
Nah, yang pertama itu ada perbedaan ideologi antar negara ASEAN. Sekarang ini, hampir semua negara akan menjalin kerjasama secara baik dengan negara lain. Bahkan kita dapat mengetahui data-data dari negara lain dengan lebih mudah. Seperti halnya data anggaran, data kependudukan, dan lainnya. Dengan begitu, negara lain tentu akan selektif dalam memilih negara mana yang akan diajak kerjasama dengan berdasar pada ideologi dan data-data yang mereka tahu. Tapi faktanya, ASEAN sendiri tidak ada negara yang menutup diri untuk bekerja sama dengan negara lain, termasuk di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, kebijakan protektif. Seperti yang kita tahu bahwa setiap negara mempunyai kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan negaranya sendiri. Nah, contohnya saja beberapa negara menghentikan impor barang yang berasal dari negara Israel karena negara tersebut telah melakukan tindakan yang tidak manusiawi kepada salah satu negara muslim. Nah, yang ketiga adanya konflik peperangan. Akibat adanya konflik dan juga peperangan akan sangat berpengaruh terhadap kerjasama antar negara. Ini juga menjadi salah satu faktor penghambat yang paling sensitif. Sudah bisa dipastikan bahwa negara-negara yang sedang mengalami konflik tidak akan bisa menjalin kerjasama dengan negara lain. Nah, yang keempat ada perbedaan kepentingan tiap negara. Nah, di sini tentunya akan ada sebuah kepentingan saat suatu negara menjalin kerjasama. Akan tetapi, jika ada kepentingan yang berbeda pada tiap negaranya, tentu hal itu akan menjadi salah satu faktor yang biasa menghambat kerjasama tersebut. Nah, yang kelima, adanya pihak yang ikut campur. Adanya pihak yang ikut campur di dalam suatu kerjasama antar negara juga bisa menjadi salah satu faktor penghambat, di mana pihak tersebut biasanya tidak termasuk ke dalam negara yang bergabung di dalam kerjasama itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Telah sampailah kita di penghujung dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyimak video kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yakni Ibu Dwi Asmidiani dan juga Bapak Muhammad Akbar yang telah memberikan masukan-masukan pada kelompok kami. Baiklah, saya harap apa yang disampaikan saya dan juga rekan-rekan saya bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa menambah wawasan kita terkait dengan kerjasama regional. Oke, baiklah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Akan saya tutup dengan sebuah pantun.
Oke, baiklah. Pagi-pagi sarapan Indomie, siangnya makan pakai nasi ketan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sampai berjumpa di lain kesempatan. See you next time.